Oke, halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Karena dari kawan-kawan semua, saya lihat di kolom komentar yang di video cara menghitung harga wajar, ada masih banyak kawan-kawan kita yang pemula, termasuk saya juga masih belajar, bertanya dari mana datangnya ekuitas, dari mana datangnya eh, ekuitas itu yang dilihat yang di-store ke entitas induk atau enggak. Jadi di sini saya akan coba menerangkan dari mana saya mendapat semua angka-angka itu. Nah, untuk kawan-kawan yang belum tahu, cara saya mendapatkannya seperti ini. Ini saya login dari laptop ya, dari laptop ini layar laptop saya. Nah, saya biasanya itu pakai aplikasi Stockbit. Nah, karena saya sudah punya aplikasinya, jadi saya tinggal akses saja dari Google, kemudian saya klikkan stop bid, ya kan, stop bid. Nah, masuk ke sini. Nah, karena saya sudah punya eh, apanya, data atau ID di Stockbit ini, jadi saya kalau login langsung masuk. Nah, untuk teman-teman yang belum punya, ya kalian harus daftar dulu. Daftarnya hanya pakai email aja nih, biasa kan, daftar aplikasi. Nah, setelah itu eh, saya banyak menganalisa saham dari aplikasi Stockbit ini. Kenapa? Karena saya dari dulu analisanya pakai aplikasi ini, jadi saya lebih paham fitur-fiturnya. Terus itu menurut saya sudah cukup lengkap fitur-fitur analisa di Stockbit yang dapat membantu kita untuk menganalisa saham dan lebih mudah dipahami menurut saya. Contohnya, kita tadi mau cari dari mana ekuitas ya. Misalnya ini saya, nah di klik search ini kalian tinggal ketikkan kode sahamnya aja atau nama perusahaannya kalau kalian mau analisa. Misalnya saya ketikkan di sini saham perusahaan Cleo. Nah ini Cleo kan, saya mau analisa saham Cleo misalnya. Nah ini tanggal 17 September 2023 saya buat, jadi market tutup yang gerak karena ini hari Minggu. Nah Cleo closing di harga 645 pada Jumat tanggal 15 yang lalu kan. Nah, saya lihat dari ekuitasnya itu dari di sini kan ada beberapa fitur ini, ada case stat, analysis, financial, fund card, seasonality, chart bit, compression ya kan, dan ada lagi di sini. Insider profile correction. Nah, kalau kalian ketik case stat, di sini akan dijelaskan informasi singkat dari seluruhnya, itulah istilahnya. Jadi ada informasi dari valuasi. Nah, di sini kita bisa ada lihat current PE ratio. Ini per dari Cleo. Annualized ini artinya tahunan. Per rata-ratanya secara tahunan. Nah, PE ratio TTM ini artinya PE ratio-nya selama 12 bulan terakhir. Nah, ada IHSG PE ratio juga. Jadi, rata-rata per di IHSG itu sekarang 7,81. Jadi, kalau kalian dapat beli saham di bawah PE ratio 7,81, misalnya PI-nya 6, artinya kalian mendapatkan saham yang murah. Kenapa? Karena PE ratio-nya di bawah rata-rata IHSG. Ada juga price to book value PBV. Nah, PBV dari Clio ini 5,99. Artinya dia harganya saat ini 645 ini sudah 5,99 kali atau 6 kali lah kita buatnya. Sudah 6 kali lebih mahal dari harga wajarnya. Nah, di case stat ini juga ada book value per share. Book value per share ini harga wajarnya ya. Jadi ini perkiraan stock bid. Harga wajarnya 107. Nah, ada debt to equity ratio quarter, rasio hutang ke modalnya secara kuartal 0,25. Ada inilah yang saya katakan ini yang biasa saya lihat dari case stat, soalnya ini yang penting-penting.
Ada ROE-nya, return on equity-nya 16%, tinggi, cukup tinggi. Ini 52 week low atau 52 week high. Jadi untuk kawan-kawan yang baru datang ke channel Investor Logis ini, kalian bisa lihat video-video analisa saham saya. Saya biasanya melihat statistik-statistik ini karena menurut saya data yang penting. Misalnya ini 52 week low. 52 week low ini artinya harga saham Cleo selama 1 tahun ini terendahnya di sempat sentuh 440, tertingginya sempat di 775. Nah, mereka dividen yield-nya 0,26, terakhir bagi 13 Juni. Nah, kalau pertanyaan untuk ekuitas dari mana, saya tahunya dari sini. Kalau dari Stockbit ya, saya analisis dari Stockbit. Saya tinggal klik financial, terus di bagian sini saya ketikkan balance sheet. Balance sheet ini artinya neracanya ya, neraca saldonya kalau di akuntansi. Nah, terus ya di sini tinggal kalian pilih saja datanya. Kalau kalian mau yang terbaru, ya secara kuartal, quarterly ini kalian klik kan, balance sheet quarterly. Nah, di dalam neraca ini kan ada aset. Isinya aset itu apa? Aset lancar. Isinya aset lancar itu apa? Kas, piutang usaha. Nah, di sini ada nanti total aset lancarnya sekian. Ini terupdate-nya kuartal 2 2023. Kan kuartal 3 belum. Nah, terus total aset lancar, total aset. Jadi saya tahu aset dari Cleo itu per kuartal 2 1,8 triliun. Nah, ini bacanya B ini kalau B ini artinya triliun ya. Jadi ini kalau 1,839 ini artinya 1,8 triliun. Nah, kalau hilang satunya ini 839 miliar itu artinya. Nah, seperti ini. Ini artinya 547 miliar. Jadi Cleo ini punya liabilitas 547 miliar. Nah, ekuitasnya dari mana saya dapat? Ya dari aset dikurangkan liabilitas sama dengan ekuitas. Nah, di sini kan sudah ada nih ekuitas. Nah, ekuitasnya jadi 1,2 triliun. Dari sini saya dapat ekuitas. Nah, jumlah saham beredar ada juga yang tanya dari mana? Ya dari sini. Ini kan langsung ditulisnya saham beredar 12 miliar. Walau kadang ini pembulatan ya di sini tuh. Biasanya yang paling tepat itu di case state ini. Di case state, nah ini current share outstanding. Ini artinya saham beredar 12 miliar. Berarti pas ya, tepat ya. 12 miliar. Market kapitalisasi juga di sini. Enterprise value, nilai perusahaan. Nah, current share outstanding ini artinya jumlah saham beredar. Ya. Share itu artinya lembar saham gitu ya. Stok biasanya dibilang bahasa lain. 12 miliar kan. Jadi saya biasanya cari harga wajarnya itu data-datanya dari sini. Jadi tinggal saya bagikan aja ekuitas dibagikan saham beredar 1,2 triliun lah kita anggap ini kan biar mudah hitungnya, dibagi 12 miliar 100, dapatlah harga wajar dari Cleo adalah 100. Nah, begitu. Terus apalagi kalau mau lihat yang lain-lain juga ada. Ini dari income statement kita bisa tahu riwayat pendapatannya berapa. Pendapatan kuartal 2 terakhir ada 402 miliar. Nah, laba kotor, laba usaha, laba bersih. Jadi saya kalau menganalisa saham biasanya pakai aplikasi Stockbit ini. Nah, namun kalau kawan-kawan yang mau lihat langsung secara jelas dari laporan tahunan perusahaan atau laporan keuangan perusahaannya, bisa juga kalian tinggal searching di Google aja. Misalnya ini kan kalian mau tahu laporan, mau baca laporan tahunan dari Cleo Sariguna Prima Tirta Tbk, nama perusahaannya kan. Ini kan Cleo ini kode sahamnya kan. Nah, kalian tinggal buka aja di Google laporan tahunan PT Sariguna Prima Tirta Tbk. Nah, nanti langsung ada website yang mengarahkan langsung ke apa namanya, website resmi dari perusahaannya. Biasanya dari yang paling atas itu. Nah, ini kan ada mereka laporan tahunan.
Nah, ini kan mereka kasih laporan tahunan 2018, 17. Nah, kalian mau yang mana? Yang terupdate kan 2022 karena 2023 belum selesai. Ya udah tinggal diklik saja laporan tahunan 2022. Nah, saya juga biasanya eh, kalau mau investasi saya baca laporan tahunannya dulu sekilas karena supaya saya tahu jelas lah track recordnya gimana, asal muasal angka-angka yang di Stockbit itu dari mana kan nggak dijelaskan, ya dijelaskan di laporan tahunan ini. Jadi kalau kalian analisa saham sebaiknya saya sarankan juga baca laporan tahunannya gitu. Nah, ini jadi kita tahu juga apa tema yang diusung perusahaan tahun ini. Misalnya ini tema yang diusul dari Clio adalah Purity for a Better Life. Nah, ada sini, nah ada rekam jejak perusahaannya. Misalnya kayak Clio berhasil menutup tahun 2022 dengan pertumbuhan yang luar biasa dengan pendapatan sebesar 1.358 miliar atau 1,3 triliun lainnya. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari produk botol. Nah, jadi kalian tahu juga dari mana pendapatannya itu. Nah, yang terbesar dari produk botol katanya kan 46,45% dan bukan botol sebesar 6,89%. Tahun 2022 merupakan tahun di mana Clio mengalami pertumbuhan yang pesat. Nah, jadi kalian tahu gimana sih kinerjanya tahun 2022 perusahaan ini. Kalau di laporan tahunan atau annual report ini semuanya itu udah lengkap dilaporin sama perusahaan. Nah, kalian juga bisa tahu visi misinya. Kalau di Stockbit kan nggak ada visi misi perusahaan. Misalnya visi menjadi perusahaan minuman nasional yang terdepan di Indonesia. Misi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat melalui produk yang berkualitas dan terpercaya. Nah, ini ada brand ambasadornya Bang Denny Sumargo. Wih, keren ya Bang Denny. Nah, ada profil perusahaannya lengkap juga. Merek dagang trademark Tanobel. Didirikan 1988. Bidang usaha air minum dalam kemasan AMDK ya. Ini kantor pusatnya di Sidoarjo. Nah, siapa pemegang sahamnya dari Clio? Ada juga dijelaskan di sini PT Tancorp Global Abadi. Nah, untuk kawan-kawan yang tanya juga kadang saya kasih pemegang saham, ya dari sini juga kadang saya ambil atau dari Stockbit ada juga sih. Cuman lebih update atau lebih lengkap mungkin di Stockbit update juga, cuman lebih jelas di laporan tahunan karena dirincikan dia. Nah, di sini kan kita bisa tahu PT Tancorp Global Abadi yang pegang mayoritas pengendali saham dari Clio di 55,9%. Nah, jadi kalian bisa lacak PT Tancorp Global Abadi ini siapa di belakangnya, berarti dialah yang punya Clio karena dia yang mengendalikan saham mayoritas dari Clio. Siapa di balik PT Tancorp Global Abadi? PT Tancorp itu orang di baliknya adalah Pak Hermanto Tanoko. Nah, jadi Pak Hermanto Tanoko yang punya Clio, gitu dia cara bacanya secara sederhana. Nomor 2 paling besar juga Tancorp yang pegang. Nah, ini lain-lain mungkin. Nah, ini kan ada institusi lokal dan individu. Nah, riwayat singkat perusahaan. Saham beredarnya tadi jelas ini ya 12 miliar. Nah, jadi sejak 2022 sampai sekarang detik ini jumlah saham beredar dari Clio ini belum bertambah. Nah, air minum Clio ini dari mana? Air murni diambil dari sumber air terpilih yang diproses melalui teknologi nanofilter dengan 0,0001 mikron dari USA sehingga mineral anorganik yang tidak dibutuhkan tubuh dan zat berbahaya seperti zat kimia beracun, logam, segala macam itu air polutan dapat menghasilkan tubuh tersaring secara maksimal. Nah, terobosan atas paten. Botol paling ringan di dunia merupakan eco-friendly produk dengan keunggulan environment friendly botol yang 100% recyclable.
Jadi kita tahu asal-usul dari produk kita secara dalam itu dari membaca annual report atau laporan tahunan ini. Makanya Pak Lo Keng Hong itu kan selalu bilang baca banyak-banyak laporan tahunan, laporan keuangan, supaya kita tidak beli kucing dalam karung. Nah, inilah artinya ya kita baca-baca laporan tahunan gini artinya. Nah, ini kita bisa tahu produknya. Rupanya Clio ini ada juga yang dalam bentuk kayak galon. Ada pegangannya revolusioner, jadi orang gampang membawa kan. Nah, botolnya juga kayak gini bentuknya warna orange. Ada yang kaca juga. Nah, jadi kita bisa paham produknya. Nah, ini struktur organisasi. Ini ada Dewan Komisaris, Direktur Utama Belinda Natalia. Nah, jadi kalau kita mau lihat, nah ini struktur kepemilikan saham Hermanto Tanoko 82,72%. Garisnya kemana ini? Nah, ke Tancor Global Sentosa. Belinda Natalia punya 4,32%. Melissa Patricia. Kayaknya ini keluarganya Pak Hermanto Tanoko juga ya, setahu saya. Coba kita lihat. Belinda Natalia. Nah, Belinda Natalia Putri Hermanto Tanoko. Nah, jadi ya keluarga-keluarga beliau juga. Melissa Patricia tadi ada juga ya. Mana tadi? Nah, ini Melissa Patricia anaknya beliau juga. Jadi ini memang mungkin perusahaan family dari Pak Hermanto Tanoko. Jadi gitu ya kawan-kawan, menjelaskan terkait dari pertanyaan kawan-kawan yang banyak bertanya, dari mana sih Bang datangnya ekuitas itu, dari mana sih datangnya jumlah saham beredar, dari mana datangnya laba perusahaan. Nah, jadi saya analisanya dari data-data yang saya jelaskan ini kawan-kawan. Oke, kalau ada yang kurang jelas lagi nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Saya usahakan bantu jawab. Demikian dari video ini kawan-kawan, semoga bermanfaat dan mohon bantuannya untuk subscribe dan share channel ini. Terima kasih.